Jadi dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas meningkatkan kecepatan dan keefektifan membaca. Baik, yang pertama ada meningkatkan kecepatan membaca. Sebenarnya apa sih tujuan dari meningkatkan kecepatan membaca itu sendiri? Jadi, mari kita bahas. Baik, yang pertama ada meningkatkan kecepatan membaca. Penerapan kemampuan membaca disesuaikan dengan tujuan membacanya. Aspek bacaan yang digali sesuai dengan keperluan dan berat ringannya bahan bacaan. Membaca cepat dan efektif merupakan kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan ataupun mengesampingkan pemahaman terhadap aspek bacaannya. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam melatih meningkatkan efektivitas kecepatan membaca yaitu yang pertama adalah menentukan waktu yang tepat untuk memulai membaca. Yang kedua, atur kecepatan membaca Anda. Gunakan kecepatan membaca Anda pada materi yang penting. Yang ketiga, membaca tanpa bergumam. Dan yang keempat, melihat sebelum membaca. Kelima, menghindari membaca rangkuman. Keenam, hindari membaca ulang. Dan yang ketujuh, awali membaca pada pagi hari. Yang kedua ada hakikat membaca cepat dan keefektifan membaca. Menurut Tampu Bolon, dalam Kuswari tahun 2012, mengemukakan membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya, kecepatan membaca itu dikaitkan dengan tujuan membacanya, sesuai dengan keperluan dan bahan bacaan. Ada pula menurut Nur Hadi dalam Mulia Ningsih tahun 2012 mengemukakan bahwa efektif artinya peningkatan kecepatan membaca itu harus pula diikuti oleh peningkatan pemahaman terhadap bacaan. Pembaca yang efektif dan kritis harus tahu tentang apa yang perlu digalinya dalam bahan bacaan secara tepat, dengan mengabaikan unsur-unsur yang kurang penting serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Baik, yang ketiga ada mengukur kecepatan membaca atau speed reading. Selain dari kecepatan membaca, pemahaman juga harus diukur. Mengukur pemahaman isi bacaan secara keseluruhan dapat dilakukan dengan cara mengukur presentasi skor jawaban yang benar atas jawaban ideal dari pertanyaan tes pemahaman bacaan tersebut. Yang keempat ada kemampuan membaca yang dikembangkan dalam membaca cepat. Manfaatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca sampai 2 bahkan 3 kali lipat. Dapat mendemonstrasikan membaca cepat sebagai sarana meningkatkan keterampilan membaca. Yang kedua, ada meningkatkan pemahaman terhadap bacaan. Yang ketiga, meluaskan gerak mata sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Yang keempat, berkurangnya kesalahan-kesalahan dalam gerak mata yang menghambat kecepatan membaca. Dan yang kelima, ada menghilangkan kebiasaan jelek yang dapat menghambat kecepatan membaca tersebut. Yang kelima, ada pembaca efektif dan pembaca tidak efektif. Ternyata bisa dibedakan loh dan ada ciri-cirinya. Mari kita bahas. Pembaca efektif. Anda dapat dikatakan sebagai pembaca yang efektif bila membaca dengan kecepatan yang tinggi. Biasanya sih berkisar pada 325 sampai 450 kata per menit atau bahkan lebih. Untuk ciri-cirinya lebih lanjut sebagai berikut. 1. Kecepatan membaca bervariasi, bergantung pada tujuan, keperluan, dan bahan bacaan. Yang kedua, ada aspek yang dibaca adalah suatu pikiran atau ide atau kata kunci saja. Yang ketiga, sedikit terjadi pengulangan gerak mata atau rekreris. Ketepatan selalu akurat tanpa banyak berhenti. Yang keempat, gerak bola mata 3-4 kali pada setiap bacaan. Yang kelima, waktu membaca secara fisik diam. Yang keenam, membaca yang diambil makna. Yang keenam, makna yang diambil adalah gagasan-gagasan pokok saja tanpa banyak melihat unsur-unsur yang kurang menunjang. Yang ketujuh,
membaca dengan sikap aktif, kritis, dan kreatif. 8. Konsentrasi terhadap bahan bacaan yang sempurna. Dan yang ke-9, membaca dipandang sebagai suatu kebutuhan, bukan suatu beban. Keperluan atau desakan untuk membaca selalu ada. Selanjutnya ada pembaca yang kurang efektif. Anda dapat dikatakan sebagai pembaca yang kurang efektif bila 1. Membaca dengan kecepatan yang rendah. Umumnya sih antara 100 sampai 200 kata per menit atau bahkan kurang. Yang kedua ada membaca dengan kecepatan konstan untuk berbagai cuaca dan kondisi bacaan. Kecepatan itu selalu sama meskipun pada tujuan, bahkan bacaan dan keperluan yang berbeda. Yang ketiga, gerak mata diarahkan atau dipusatkan pada kata demi kata dan memahaminya secara terputus. Yang keempat, banyak terjadi pengulangan gerak mata atau regresi. Dan yang kelima, gerak bola mata 8 sampai 12 kali atau bahkan lebih pada setiap baris bacaan. Jadi, kira-kira kalian ini termasuk yang mana? Pembaca yang efektif atau pembaca yang tidak efektif? Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah seorang pembaca yang lambat barangkali hanya tidak tahu bagaimana caranya membaca secara cepat, sehingga apa yang dilakukannya jadi tidak efisien. Sekian dari saya, untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan see you the next video.